Assalamualaikum, kakanda kami, orang tua kami, Bapak Insinyur Khairul Umriza yang sudah mendedikasikan waktu dan pikiran dan juga potensi yang dimiliki untuk ikut membersamai kita dalam dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan dan surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna 'ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya hormati, saya muliakan guru kita Bapak Ustadz Wahyudi LCMA. Mudah-mudahan beliau senantiasa berikan kesehatan, sehat walafiat dalam menahkodai Yayasan Peradaban Islam bersama guru kita Al-Ustadz Bahtiar Nasir. Dan juga kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di Zoom ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkenalan satu sama lain dan lebih karena ya salah satu perintah Allah sebenarnya itu adalah ta'arufu. Cuma karena efisiensi waktu ya mudah-mudahan nanti bisa lewat tanya jawab insya Allah. Salah satu tradisi para masyayikh di Mesir itu adalah mereka ingin mengenal satu sama lain terlebih dahulu sebelum ada interaksi dalam hal ta'lim. Tapi kalau jumlahnya banyak, nggak ada juga biasanya mereka gunakan di waktu di pertanyaan. Tapi di Zoom ini ada salah satu kawan saya, sahabat saya yang hadir. Alhamdulillah, beliau salah seorang pegawai di Kantor Agama, Kementerian Agama Kabupaten Polimandan. Namanya Bang Suhri ya, bin Rahman. Ahlan, wasahlan, Ustaz Suhri. Ya, Ya, baik. Ya, mohon maaf ini tanpa mengesampingkan teman-teman yang lain. Salam kenal semuanya. Saya hadir bersama antum semata-mata untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah melalui apa yang memang itu menjadi syarat utama keislaman kita. Ini yang poin pertama saya sampaikan. Ada satu statement yang sangat menarik disampaikan salah satu kiai di Jawa, namanya Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau katakan begini, satu-satunya eh, apa namanya ya, keimanan atau keyakinan yang tidak mengabaikan ajaran agama yang dalam bab keyakinannya atau bab kepercayaannya tidak mengabaikan akal itu adalah Islam. Ini persis yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Thayyib Grand Sheikh Al-Azhar, yang beliau ini jabatannya bukan sekelas rektor tapi sekelas presiden atau perdana menteri, tapi sangat tawadu dan sangat jarang kita lihat. Dalam bukunya berjudul Muqawwamat Al-Islam, itu mengangkat satu pernyataan dari orientalis barat yang mengatakan bahwa agama adalah, jadi dia hadirkan dulu pernyataan salah satu orientalis barat. Agama adalah kepercayaan dan keyakinan yang ada dalam benak manusia atau komunitas dengan mengesampingkan nilai-nilai empiris atau mengesampingkan nilai-nilai aklia. Jadi itu menurut dia. Jadi menurutnya semua agama itu adalah khayalan. Semua agama itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Semua agama itu hanya angan-angan manusia yang dalam tanda kutip hanya dogma. Tapi dengan sangat luar biasa, Grand Sheikh Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib itu membantah kata-kata itu, menjadilah sebuah buku berjudul Muqawwamat Al-Islam yang ingin membuktikan kepada kita bahwa Islam hadir justru menjadikan akal sebagai basis dalam keberimanan atau keyakinan.
Bahkan dalam banyak ayat itu mengajak kita untuk menggunakan akal. Artinya apa? Coba bayangkan, eh, Islam ini dibuka dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Sejak awal agama kita ini harusnya basisnya ilmu. Itu poinnya itu. Jadi kalau kita mau beragama ya berilmu. Nah, orang-orang yang mengaku diri beragama tapi mengesampingkan ilmu bahkan mengesampingkan akal. Jadi akal itu enggak usah itu enggak jangan bawa akal di sini ya. Itu enggak benar itu. Karena sejak awal agama ini hadir menghargai ilmu dan menjadikan ilmu sebagai basis dalam beragama. Bayangkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu dimulai dengan kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan menarik tuh. Fa'lam maka berilmulah. Ya itu tuh. Berilmulah itu kan maknanya itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya berakallah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Beragamalah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Nah, termasuk ini yang menjadi semangat di kajian-kajian kita ini bahwa kita ingin keberagaman kita dalam segala hal itu basisnya adalah ilmu. Ikhwati billahi mulakan Allah. Tema kita hari ini adalah membahas tentang kesucian. Ini menarik karena bab kesucian ini adalah bab yang menjadi tujuan akhir semua agama. Jadi kalau kita ke Hinduisme, ke Buddhisme, bahkan Konghucu, apapun itu arahnya adalah untuk mendapatkan yang disebut dengan purity atau kemurnian atau kesucian. Ini menarik. Semua agama itu mengarahkan pemeluknya untuk mencapai tingkat kesucian itu. Sehingga kalau dalam agama tertentu kita tidak sebut supaya suci ya enggak untuk menjadi pemuka agama jangan menikah. Kan gitu. Oh, tidak boleh lihat perempuan ya, supaya suci ini. Dalam agama tertentu ketika haid istrinya haid itu tidak boleh tidur satu ranjang supaya suci. Nah, itu. Nah, kita ya ini saya hanya ingin mengatakan bahwa poin pertama bahwa kesucian ini menjadi kesepakatan seluruh manusia. Bahkan agama yang dibuat oleh bukan berdasarkan wahyu ilahi itu juga memperjuangkan kesucian. Sehingga ketika Islam hadir di tengah-tengah kita juga membawa konsep kesucian itu, maka ini menjadikan bahwa memang Islam itu universal. Islam itu bisa hadir di setiap konteks masyarakat apapun. Karena kesucian adalah tujuan fitrah semua manusia. Bahkan sekalipun orang itu ateis, itu mendambakan kebersihan. Mendambakan kesucian, kemurnian. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhwati fillah dimuliakan Allah, kita selalu menginginkan kebersihan. Coba kalau beli madu, ya ujung-ujungnya nanyanya apa? Ini madunya murni nggak ini? Ada asal khalis amla. Kan begitu? Atau emas, ini emasnya emas murni atau campuran nih? Dan semakin bersih sesuatu itu pun bahkan benda yang bersifat duniawi sekalipun itu semakin mahal, semakin tinggi nilainya. Maka dari itu menariknya Al-Quran atau agama kita Islam ini juga hadir dengan konsep kesuciannya itu. Termasuk dalam hal kesucian jiwa dan juga kesucian harta. Nah, apa terma yang digunakan atau apa terminologi yang digunakan oleh Al-Quran atau yang digunakan oleh Islam membahas tentang kesucian itu atau untuk menjadi simbol kesucian? Ada dua. Yang pertama adalah toharoh. Yang pertama adalah apa? Toharoh. Saya coba supaya ini walaupun materi ini saya tampilkan di PDF, ini setidaknya membantu ya. Saya share dulu. Yang kedua adalah tazkiyah. Jadi ada dua.
ada dua terminologi yang digunakan oleh Islam ketika membahas tentang kesucian. Yang pertama adalah toharo, yang kedua adalah tazkiyah. Toharo ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pernah belajar fikih ya atau minimal pendidikan agama Islam, biasanya bab bagian depan itu selalu membahas toharo. Dan saya pernah menelaah dan ini saya sangat yakini bahwa berangkat dari konsep toharo saja, orang itu kalau mau menggunakan akalnya dia masuk Islam. Ini baru bicara tentang toharo. Karena tidak ada agama di dunia ini yang sedemikian lengkap membahas tentang kebersihan, tentang toharo selain Islam. Itu. Ini baru toharo, belum lagi kita tazkiyah. Nah, bagaimana konsep toharo dalam Quran? Itu hadir pada 31 tempat. Jadi waradat kalimat tohara wa mustaqqaha fil Quran fi wahid wa thalathina maudi'an. Itu terdapat di 31 tempat. Terdapat muwazza'atun ala thamaniyata asyara suratan yang terbagi pada 18 surah. Yang pertama adalah toharatul badan wal wudu wal ghusl. Jadi yang pertama ketika membahas kebersihan yang dibahas oleh agama kita adalah kebersihan secara fisik dulu, badan. Nah, ini nyambung juga bahwa Islam itu sangat menghargai keindahan. Dan ini bertentangan kalau misalnya ada yang mengatakan udah supaya kita terkenal zuhud, pakai saja pakaian lusuh, rambut jangan dicukur. Ini justru bertentangan dengan Islam karena Islam itu keindahan. Jadi seseorang dalam Islam itu zuhudnya itu bukan dilihat dari pakaian yang lusuh, tidak, tapi dilihat dari kesucian kolbunya. Jadi pakaian yang diinginkan oleh Islam harus tetap indah dan bersih. Ya, makanya ada yang disebut dengan toharatul amakin wa thiyab. Harus bersih juga tempat dan pakaiannya. Nah, ini ayatnya ini. Tapi kita kan tidak bahas secara satu persatu. Taharatul badan wa in kuntum junuban fatahharu ma yuridullahu liyaj'alakum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah turunkan air untuk mensucikan kalian. Ini secara fisik untuk badan dan pakaian. Nah, ikhwati billah dimuliakan Allah. Tapi konsep toharo itu tidak berhenti pada bab tentang fisik. Menariknya, di Quran surah At-Taubah ya, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah harta mereka sebagai sedekah, tujuannya adalah supaya membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan. Nah, nanti sebentar saya akan bahas lebih dalam bagian ini. Ya, saya akan lewati dulu. Jadi yang keempat tadi adalah toharatun nafs, kesucian jiwa dan kolbu dan harta. Nanti kita perdalam karena ini adalah bagian yang inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, yang kelima adalah Allah menyifatkan surga itu dengan apa? Dengan tahara juga. Walahum fiha azwajum mutahhara, di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang suci, yang bersih. Kemudian Allah juga menyifatkan kitab maknun, kitab Allah yang masih tersembunyi, yaitu Al-Quran, ketika berada di Lauhul Mahfuz itu disebut dengan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang sanggup menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan Allah. Nah, term kedua, saya lanjut dulu. Term kedua, ketika Quran atau agama kita membahas tentang kebersihan dan kesucian adalah tazkiyah. Nah, apa bedanya dengan tohara? Kalau tohara ini lebih luas. Tadi mencakup kebersihan fisik, kebersihan badan, kebersihan pakaian, bahkan masuk di kebersihan harta dan juga kebersihan kolbu, bahkan juga kebersihan secara ghaibiyah atau yang di surga disebut juga tohara. Nah,
Kalau tazkiyah itu maknanya itu adalah lebih pada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Maka ayat-ayat misalnya qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi alladzi yu'ti malahu yatazakka dan seterusnya. Jadi sehingga ada namanya bab tentang tazkiyatun nufus. Ibnu Taimiyah menyebutnya tazkiyatun nufus, Imam Al-Ghazali menyebutnya tasawuf. Yang arahnya adalah semua ajaran-ajaran tasawuf yang dibingkai dalam bab tarekat. Ya, tarekat itu nama alirannya, isi ajarannya namanya tasawuf atau tazkiyatun nufus. Itu tujuannya hanya satu, yaitu mengarahkan orang-orang yang sudah beriman ini, ya kita semua lah insya Allah ini orang beriman semua, mengarahkan supaya kita sampai pada puncak, yaitu kebersihan jiwa, yaitu tazkiyatun nufus. Mengapa? Karena ya kadangkala kita sudah beriman, tapi kadar keimanan kita ini masih dikotori oleh kekotoran jiwa. Nah, inilah yang diinginkan dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tazkiyatun nufus, agar keimanan kita itu lebih bening atau hati kita bening dengan apa? Dengan kebeningan kolbu kita. Ya, yang tentu dengan melakukan riyadhah atau latihan-latihan spiritual untuk sampai ke sana. Yang itulah yang diajarkan oleh para al-ulama, misalnya Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, A'malul Qulubnya Syekh Muhammad Khalid Usman As-Sabat, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya bersama dengan gurunya Ibnu Taimiyah itu membahas bab tazkiyatun nufus. Nah, berikutnya tazkiyah selain bermakna tadi penyucian juga bermakna at-ta'lim, yaitu pengajaran. Kemudian juga bermakna at-tazkiyatu al-manhi anha, yaitu mensucikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah at-tazkiyatu bimaknal afdal, atau penyucian dalam arti menghiasi kebaikan kita dengan amalan-amalan kebaikan, itu juga disebut dengan tazkiyah. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun secara fitrah kita ini tidak menginginkan adanya sesuatu yang kotor yang masuk ke dalam diri kita. Kita cukup belajar dari tubuh kita. Bapak Ibu ketika mengambil air putih, seketika ada sesuatu yang masuk ke dalamnya, maka respon tubuh kita akan ingin menghilangkan kotoran itu. Artinya, ilmu tentang kebersihan atau kesucian itu adalah ilmu yang sejak awal diajarkan oleh tubuh kita. Maka menjadi lengkap ketika wahyu turun untuk membimbing itu, termasuk dalam hal harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki ini dalam agama bahkan secara akal itu bisa kita pahami bahwa tidak semua yang kita miliki itu adalah milik kita. Tidak semua yang kita hasilkan dari perniagaan, dari usaha kita, dan seterusnya adalah sesuatu yang kita miliki secara mutlak. Maka lahirlah konsep yang disebut dengan zakat. Jadi Islam kemudian melahirkan konsep yang disebut zakat yang juga seakar kata dengan kata tazkiyah tadi. Yang tujuannya adalah untuk membersihkan harta-harta kaum muslimin. Bayangkan ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, harta yang murni hasil daripada pekerjaan kita. Ini 100% dari sumber-sumber yang halal. Kemudian harta yang kita dapatkan dari 100% hasil, ya nggak ada unsur keharaman lah di situ. Dalam Islam itu masih kotor kalau jumlahnya berlebih. Ya jumlahnya yang disebut dengan konsep zakat itu adalah nisab. Kalau mencapai nisab berarti masih kotor itu. Walaupun sumbernya itu adalah sumber yang halal.
Kotor dalam tanda kutip bahwa ingin lebih dibersihkan lagi. Maka hadirlah yang disebut dengan konsep zakat. Nah, ayat tadi yang menarik adalah dua istilah yaitu toharo dan tazkiyah ini menyatu dalam bab ayat tentang harta. Ini penting ini ditadaburi. Di surah At-Taubah berbicara tentang harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allahu Akbar. Kira-kira maknanya apa itu? Maknanya gini. Harta eh, domainnya secara fisik itu butuh kepada tathir. Domainnya secara fisik, maksudnya ya secara fisik, misalnya kita punya emas sampai 80 gram atau 86 gram. Kita punya uang yang setara dengan emas, ya anggaplah kurang lebih 200 juta. Atau kita punya lahan pertanian yang menghasilkan dalam sekali panen itu setara dengan harga beras 600 liter atau 600 kilo. Dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan para ulama kita dalam bab atau kitab zakat. Itu secara fisik harus ditoharohkan. Kira-kira begitu makna ayat ini. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini, yang pemilik harta ini, juga ikut ditazkiyahkan. Kira-kira begitu. Jadi domain harta ini mempertemukan konsep toharo dengan konsep tazkiyah ketika berbicara dengan harta. Supaya kolbu kita semakin bening, maka sebagian harta yang kita miliki ini harus kita infakkan, kita harus sedekahkan, kita harus keluarkan untuk kepentingan umat secara bersama-sama. Ikhwati fillah dimulakan Allah. Saya punya pengalaman. Ini dan teman-teman semua bisa merasakan. Bapak Ibu, ketika memiliki sesuatu, ya, lalu sesuatu sebagian yang kita miliki itu kita berikan kepada orang dan dimanfaatkan orang tersebut, hati yang paling dalam itu pasti merasakan kebahagiaan. Nah, itu ciri-ciri tazkiyatun nufus dalam bab harta. Bapak senang atau ibu bahagia ketika hartanya itu dipakai orang. Kita sebagian yang kita miliki ini dimanfaatkan oleh orang. Nah, itu contoh yang paling dekat yang bisa kita rasakan kekuatan tazkiyatun nufus, yaitu ketenangan jiwa, ketenangan batin ketika kita berbagi. Sehingga di ayat lain itu disebut innaha apa itu? Sakanul lakum, itu akan menjadi ketenangan buat kalian. Ini dalam bab zakat. Nah, ikhwati fillah dimulakan Allah. Apalagi ini kita bicara tadi harta yang halal. Apalagi kalau harta yang kita miliki itu masih syubhat. Apa itu syubhat itu? Ya, kita nggak tahu ini dalam harta kita ini ternyata masih ada hak orang lain. Kalau yang kita miliki secara penuh saja Allah minta kita bersihkan lewat zakat, apalagi harta yang belum tentu menjadi milik kita semua, milik kita secara mutlak. Contoh misalnya, ada harta peninggalan orang tua kita, lalu mentang-mentang kita ini yang paling hebat dalam keluarga, kita lah yang paling senior, kita yang paling pintar, atau kita yang paling tua di antara saudara-saudara kita. Lalu kita menguasai harta itu tanpa pernah membahas tentang berapa saham yang dimiliki oleh saudara saya, berapa bagian hak waris yang dimiliki oleh hak waris, atau kita tidak mau peduli siapa saja ahli warisnya. Lalu kita nikmatilah harta itu. Ini yang disebut dengan harta yang masih syubhat, yang ternyata belum menjadi milik kita secara mutlak. Ikhwati fillah dimulakan Allah. Dan ternyata ketika kami bersentuhan dengan masyarakat, bab tentang syubhat harta ini yang paling banyak. Bab tentang syubhat harta ini baik yang karena
dalam harta itu berserikat orang berusaha, lalu cara membaginya tidak jujur, tidak tepat, akhirnya syubhat. Atau karena didapatkan dari hasil-hasil yang riba dan seterusnya, atau spekulasi dan seterusnya. Dan ini bagian yang harus kita bersihkan. Maka dalam menghasilkan harta, kalau saya perlebar sedikit ya, perluas sedikit, dan ini menjadi sebentar kita akan diskusi. Maka dari itu, kenapa kemudian Islam sangat memperhatikan kesucian harta ini? Dan di antara buktinya adalah Islam pun menuntun kita dalam menghasilkan harta itu betul-betul harus hati-hati. Maka ada namanya fikih muamalah, ada namanya syariat tentang eh, larangan riba. Bahwa dalam setiap aktivitas yang mengandung riba itu kotor. Innahu rijisun. Ada juga larangan eh, al-bai'ul gurur. Semua aktivitas jual beli yang di dalamnya ada gurur, ada semacam tipu daya atau sesuatu yang tidak jelas, maka itu dilarang. Jadi jika sejak awal Islam ya 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 menginginkan kesucian harta itu ya melalui zakat, maka eh, maka dalam perolehannya pun demikian. Artinya, jika harta yang dihasilkan yang halal sekalipun secara 100% itu perlu untuk dibersihkan, apalagi jika sumber-sumber yang ada di dalamnya itu syubhat, tidak jelas kehalalannya, itu lebih pantas untuk kita bersihkan. Dan tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah sebagai jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang membawa ketenangan, karena harta-harta yang kita miliki bersih dari syubhat, bersih dari kotoran-kotoran. Ini sebagai pengantar untuk kita semua, dan seperti judulnya ngobrol in waris, maka insya Allah kita akan perbanyak di bab tentang untuk ngobrol. Demikian, barakallahu fikum. Syukran kasir, Guru. Jadi kita Baik, mengundang para eh, hadir, para pemirsa yang hadir pada acara kita hari ini, siang ini untuk berdiskusi ya. Karena kita ya, memang diskusi dan mengobrol, karena memang kita niatnya adalah untuk ngobrol tentang harta, ngobrol tentang waris, dan sekarang kita perluas dengan ngobrol tentang kesucian harta dan kesucian jiwa. ya, Baik, ini ada pertanyaan dari chat room ya. Ini dari Ibu Nirwa. Ibu Nirwa bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait pakaian yang indah dan bersih ya, dan tidak boleh lusuh. Batasan seperti apa Ustadz agar kita tidak terkesan bermewah dan tidak sederhana? Silakan. Yang ya, lain, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya ya. Boleh raise hand atau boleh mengetik ya, di chat room. Kodol, Ustaz. ya. Ya, baik. Pertanyaannya bisa lewat tulisan, bisa langsung. Tapi kalau yang langsung tolong singkat dan padat ya. Ya. Jadi bagusnya memang lewat tulisan. Baik, terima kasih Ibu Nirwa. Eh, Nanti boleh ditulis nama dan asalnya ya. Baik, jadi gini, suatu ketika Buya Hamka eh, pernah diskusi ya. Kalau ya saya sih lihat di beberapa cerita tentang beliau. Beliau itu tidak mau menggunakan pakaian yang lusuh. Beliau selalu menggunakan pakaian yang bukan menteren ya, bukan mewah, bukan mahal, tapi yang rapih ya. Karena ya memang seperti itu. Islam itu mengajarkan innallaha thayyibun, innallaha jamalun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang menarik adalah Nabi itu pernah menegur ada seorang sahabiah. Sahabiah itu adalah perempuan. eh, Gara-gara perempuan ini tidak pakai apa itu ya, yang henna itu. Dia tidak pakai henna. Ini menarik. Ini nanti saya cross check hadisnya. Saya hanya dapat dari guru saya di Kairo di Mesir kemarin. Itu ketika kita berbicara tentang keindahan. Nabi pernah menegur salah seorang sahabiah hanya karena gara-gara
tangannya itu tidak dipakaikan henna, artinya tangannya tidak menyerupai tangan perempuan. Lalu Nabi bilang, ini tangan laki atau tangan perempuan? Coba Nabi itu. Ini menarik ini. Ini tangan laki atau tangan perempuan? Maknanya apa? Nabi menginginkan bahwa jika Anda perempuan, gunakanlah aksesoris perempuan yang tidak lain adalah untuk menunjukkan keindahan. Bahkan Nabi sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu menampilkan sosok yang sangat rapi dan tidak pernah tercium, ya kalau memang beliau dari keringatnya sudah tercium, ya. Jadi bau harum, bau wangi, dan menariknya kita dianjurkan setiap untuk menuju ke tempat sholat itu dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Itu terkait dengan keindahan ya. Jadi ini kalau bicara tentang keindahan, Islam itu bisa disebut sebagai ajaran paling nomor satu membahas tentang itu. Jadi bukan terkesan mewah, ya mewah itu maksudnya mahal. Misalnya arlojinya sampai 11 miliar yang kemarin tercecer tuh di Jakarta. Yang punya baju kaos sampai puluhan juta, ya kan? Nah, itu mewah namanya. Tapi kalau kita punya arloji hanya 300.000, 200.000 kan sederhana itu. Atau jas yang saya pakai ini harganya ya paling 200.000, Bapak Ibu. Ini tidak mewah. Jas di Jakarta di mall-mall saya lihat sampai 1 juta lebih. Saya tidak sanggup beli 1,6. Kalau teman-teman bapak-bapak ya sanggup beli. Saya sanggupnya beli yang 200.000. Ya inilah saya pakai. Ya, dan saya mengatakan ini rapih. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih, Nengguru. Ada lagi, mudah-mudahan Ibu Nirwa dari Bogor sudah paham ya, dan juga Bapak Ibu peserta Zoom ini yang lain. Silakan yang ingin masih bertanya, memperluas cakrawala dan bahasan kita Ya. tentang kesucian harta dan juga kesucian jiwa. Ya, saya tambah sedikit tadi Pak, tentang kemewahan itu relatif ya. Bapak-bapak yang punya usaha bagus, ya dalam sebulan itu yang namanya 20 juta itu biasa aja. Itu tidak mewah ketika menggunakan Pak jas tadi yang 1 juta lebih. Itu tidak mewah dalam. Karena kalau kita merujuk kepada Nabi dan juga para sahabat, ya mereka juga menggunakan pakaian mewah tadi. Jadi ya standarisasi mewah itu adalah sifatnya relatif, tapi bisa diukur ya. Misalnya arloji 11 miliar menurut saya terlalu mewah. Ya. Tapi kalau masih 1 juta, 2 juta untuk Pak Hairil misalnya itu enggak mewah itu. Jadi standarnya ada, tapi itu relatif, enggak bisa diukur dengan standar saya. Seperti itu. Insya Allah ini bisa dipahami ya, bisa dipahami insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, Ya, silakan. Ustaz. Jadi sebenarnya yang penting kan bersih, rapi gitu ya, Ustaz. Jadi kalau kita mau Iya, iya. menghadiri, apalagi kita menghadiri atau ke masjid atau kita sholat gitu ya. Iya, Itu betul. yang penting rapi, bersih, dan juga tidak mengganggu orang lain karena baunya gitu ya. Karena bau Betul. pakaian kita itu Betul. tadi Iya, Ustaz juga iya, menyinggung tentang wangi-wangian kalau kita lagi ingin sholat berjamaah. Dan iya. juga selain itu bau badan kita juga kita jaga ya, mulut, apalagi Iya, kecuali ketika sekarang ini, ketika lagi kita puasa. bersaum ini kan wangi mulut Iya. kita lebih wangi dari kasturi Makanya kata. sejak awal Nabi kasih stresin tuh bahwa inna fama as-shaimi at-tyabu min rihil misk, bahwa mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada Misi. kesturi. Nah, tujuannya itu adalah bahwa supaya kita tidak mencela bau orang yang berpuasa karena mereka sedang beribadah. Ada Bang Ya. Suhri nih mau raise Iya, hand, Bang. Pak Herli. Iya, Bang Suri. Pada Bang Suri. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik, Sahabat-sahabat barakallahu fikum. Ya, sehat Timur. walafiat, Pak ya. Ya, Oh, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sekaitan dengan mewah, kemewahan. Ya. Pertanyaan saya begini. Mana yang lebih mewah kira-kira ya? Memiliki banyak uang tetapi tidak punya waktu,
atau memiliki banyak waktu tetapi kekurangan uang? Kira-kira seperti apa itu, Ustaz? Assalamualaikum Banyak warahmatullahi uang. Kalau ini pertanyaannya teka-teki Pak Heril ya. Iya, pasti kita Iya, pilihnya iya, banyak iya. waktu dan banyak uang Iya, ya. iya. Ya, ini teka-teki. Oke, baik. Kita jawab juga ya, nggak apa-apa. Eh, Waktu itu kan tidak tidak bertambah, tidak berkurang dalam tanda kutip bahwa dalam sehari 24 jam. Iya, itu waktu. Itu yang pertama. Artinya setiap orang diberi kesempatan oleh Allah sehari itu 24 jam dalam beraktivitas. Ya, kecuali daerah kutub. Ya, siang malamnya tidak seimbang. Eh, yang kedua, eh, antara uang dengan waktu ini bukan sesuatu yang paralel dibandingkan, Mas Suri ya. Ya, ada waktu punya babnya sendiri, eh, yaitu kemampuan seseorang memanage dia dalam 24 jam itu dia gunakan untuk belajar berapa, dia gunakan untuk bekerja berapa, digunakan untuk interaksi dengan keluarganya berapa. Ah, itu kaitannya dengan waktu. Dia hanya manajemen eh, diri dalam menjaga kualitas hidup. Jadi kalau bicara waktu maka dia berbicara tentang kualitas kita menjaga waktu itu supaya apa-apa yang menjadi kebutuhan baik secara primer, sekunder, tersier itu bisa kita penuhi. Maka jangan sampai yang tersier ini lebih banyak waktunya digunakan sehingga kita mengatakan tidak ada waktu untuk belajar. Padahal belajar itu masuk primer. Sementara ngopi, ngobrol lama, nggak jelas, atau mungkin main game itu kan, bahkan main game sendiri ya, bisa tersier, bisa tidak tersier lagi. Ya tersier ketika memang dibutuhkan untuk hanya sementara saja beberapa menit, ya untuk menyegarkan pikiran itu tersier. Tapi kalau sudah menghabiskan banyak waktu, sudah tidak masuk tersier. Itu kaitannya dengan waktu. Nah kalau uangnya, itu juga sesuatu yang relatif juga. Karena uang yang banyak berarti ada zakatnya kalau dalam Islam. Yang kedua, sumbernya juga banyak, yang insya Allah juga manfaatnya juga bisa banyak. Yang diatur oleh agama adalah ketika Anda punya harta yang banyak, maka kewajiban Anda adalah seperti ini. Kalau harta Anda pas-pasan, ya kewajiban Anda seperti ini. Jadi itu seimbang. Semakin banyak harta yang kita miliki, baik berupa uang maupun bukan uang, maka semakin besar tanggung jawab. Ya, semakin sedikit, semakin kecil pula. Tapi yang diwanti-wanti agama itu jangan sampai kita menjadi pribadi yang meminta-minta atau yang lebih parah lagi ketika kita mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Mic-nya Pak Heril, mic-nya belum nyala. Oke, Ya. gimana abang yang dari Mandar, Bang Suhri ya, Bang Suhri. Iya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ya. Jadi yang Ya. saya juga baru bisa paham sekarang bahwa sebenarnya waktu kita itu sama Iya, banyaknya, dan tidak betul. tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit ya. Yang karena sama-sama 24 jam sehari semalam. Betul. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya dan juga bisa produktif Hmm. gitu ya, Ustaz. Iya. Para Ustaz, ulama dulu Pak Heril, Pak Ustadz Heril bisa ya. khotam Quran tiga hari khotam Quran. Sama Masya persis Allah. waktu mereka dengan waktu kita. Sama, 24 juga jam mereka. Imam Masya Allah. Syafi'i juga 24 jam, kita juga 24 jam. Tapi kita nggak khatam-khatam. Iya. Makanya Nabi itu Alhamdulillah, Nabi ini menarik ini. Saya sampai lama merenungi, kenapa Nabi kalah daripada ulama atau para sahabat. Nabi itu cuma 2 kali khotam dalam sebulan di bulan Ramadan. Oh ternyata Masya hikmahnya Allah. adalah supaya yang khotamnya 1 kali tidak merasa terlalu jauh ketinggalan dari Nabi. Atau yang membersamai Nabi 2 kali khotam, yaitu standar yang sangat minimal. Jadi Nabi ini memberikan contoh yang paling ringan kepada umatnya, supaya kita minimal ya bisalah khotam 2 kali di bulan Ramadan. Nah, waktu kita sama 24 jam, yang khotam 3 kali saya, 1 kali dalam 3 hari itu. Wallahu a'lam. Ya. Insya Allah. Kalau kita Tapi 3 hari
3 hari 1 juz, Ustaz. Iya, 3 hari 1 juz. Tiga Oh, hari luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Iya, Ya, di tempat saya di masjid itu ada program kita iya, khataman 1 juz 3 hari. Jadi iya. 3 bulan sekali kita khatam. Dan Bagus. Dan kalau diselingi dengan tadabbur, walaupun beberapa penggal ayat, itu sangat bisa ya, itu. Dan itu ya yang nanti dianjurkan. di Iya, grupnya, di grup kita itu memang ada yang suka memberikan ini ya, potongan-potongan iya, ayat atau iya, tadabbur ayat ini. betul. Ya, Ya, siapa lagi mungkin Bapak Ibu? Bapak Kustomo tadi angkat tangan, beliau. Pak Gustomo, silakan Pak. Dinyalakan dulu mic-nya, Pak. Oh, bukan. Oh, bukan. Pak Gus? Sudah, Pak. Sudah menyala, Ya, Pak Ustadz. Sudah. ya, ya. Silakan Sudah Pak. ya. Ya, Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz, atas warahmatullahi kesempatannya. wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai Dari harta mana, Pak? warisan. Afwan? Asal dari mana, Pak? Saya dari Bandung, Pak, Dari Bandung. Jawa Bandung. Barat. Ya, silakan, Pak. Jadi pertama saya ingin menanyakan mengenai hak harta waris, Pak, antara Ya, wanita dan pria. ya, Yang kami ketahui, yang kami pahami adalah hak waris. Pria itu adalah 2 banding 1 dengan wanita ya, Pak. ya, ya, Namun bagus. apabila terjadi di dalam keluarga itu, katakan misalnya laki-laki 3, 2 perempuan. Salah satu dari perempuan mengatakan, kenapa tidak dibagi sama harta waris ini? Toh ini Hmm, adalah bukan harta kita sebenarnya, bukan dari hasil jerih payah kita gitu, Pak. hmm, Sedangkan kebutuhan kami sama, semuanya punya hmm, kebutuhan gitu, Pak. hmm, Nah, tadinya saya berpikir sebaiknya yang laki menghibahkan dari bagiannya hmm, supaya bisa terbagi sama gitu, Pak. hmm. Dan adil. Kalau menurut itu Ya, adil ya, saya akan mengusulkan ya, untuk dihibahkan dengan jumlah yang sama. ya, Tapi mereka mengatakan ya tidak adil, dibagi rata saja gitu, Pak. ya, Itu intinya demikian, Pak. Bagaimana ya, kalau misalnya kita lakukan, kita ya, bagi rata saja, Pak. Bagaimana ya. ini menurut Islam, Pak? Terima kasih, Pak Baik, Ustadz. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak, atas pertanyaannya. Bisa langsung ya, Pak Heru. Iya, Ya, Pak, Silakan silakan, Ustaz. Pak. ya. Jadi gini, Pak. Ketika kita berbicara tentang waris, maka berarti kita kembali kepada hukum Allah. Iya, Itu yang Pak. pertama. Dan saya ingin bicara dulu tentang filosofi harta. Harta itu sesuatu yang dalam bahasa Arab namanya malun. Seakar kata mala yamilu ilaiha. Artinya sesuatu yang oleh nafsu kita, kita semua cenderung kepada harta. Artinya kita ini siapapun mau ustadz, mau apa, yang banyak harta maupun yang sedikit, pasti ingin mengambil harta itu. Karena hatinya memang cenderung kepada harta. Dari sejak awal, Allah kan tahu betul struktur tubuh kita ini, struktur isi kepala, isi hati kita. Maka Allah Iya, Pak. seolah-olah sudah tahu. Ini, manusia ini kalau nggak diatur masalah harta warisan, ini pasti berebutan. Pasti, Pak. Dan memang faktanya demikian. Kita itu di mana-mana mendengarkan berita dua bersaudara yang dulu sama-sama saling menyayangi, sama-sama hidup bermain bersama ibunya. Tapi ketika sama-sama dewasa dan ketika orang tuanya meninggal, mereka berebutan dan bahkan sampai pada level saling membunuh. Coba lihat itu. Artinya apa? Bicara tentang harta, maka pasti yang muncul adalah sifat rakus, sifat tamak yang dimiliki oleh manusia itu dominan. Maka dari itulah kemudian salah satu hikmah kenapa warisan atau pembagian harta orang yang telah meninggal itu yang ngatur langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, kalau diserahkan kepada keinginan manusia, maka manusia ini pasti akan berebutan. Dan standar adil menurut manusia pasti beda-beda, Pak. Kan yang kita inginkan ini kan adil. Coba, ini saya kasih ilustrasi nih. Ada orang yang mengatakan adil itu dibagi sama rata. Itu mengatakan begitu. Oh, harus sama rata, itu namanya adil. Walaupun di situ ada yang kaya,
ada yang miskin. Bentar ya, saya nyalakan lampu dulu. Ya. Tapi menurut mereka itu adil, ya sama rata. Yang lain datang mengatakan, oh itu nggak adil Ustadz. Masa yang satu kaya sama bagiannya dengan yang miskin? Nggak adil. Tuh sudah berbeda tuh. Yang adil itu, yang kaya itu ya bagiannya sedikit. Kalau perlu jangan dikasih. Yang miskin yang itu yang dikasih lebih banyak lagi. Wah, datang lagi yang satu. Oh enggak, itu enggak adil itu. Yang adil tuh gini, yang selama ini jaga merawat orang tua itu yang harus dapat banyak. Itu baru adil. Ente yang sudah lama pergi merantau, walaupun nggak berhasil, ya di luar sana nggak pernah peduli orang tua, ya, kasih berapa lah, atau dikit. Ini adil menurut pikiran manusia yang sudah bermacam berbeda-beda, Pak. Ada lagi yang mengatakan, oh enggak adil. Yang adil itu yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, yang sudah banyak dapat itu ya udah enggak dapat. Sementara adik yang bungsu ini, ya ini harus dikasih banyak. Itu sudah 4 definisi adil. Tambah lagi, datang lagi mengatakan, oh enggak, itu enggak adil. Yang adil itu justru yang lebih dewasa ini, yang lebih besar ini yang harus diberi banyak. Kenapa? Kebutuhannya lebih banyak. Yang kecil kebutuhannya sedikit. Nah, kalau menyerahkan standar keadilan kepada manusia, maka pasti akan berantakan. Akhirnya kemudian turunlah ilmu waris yang langsung dari Quran dan Sunnah. Nah, baru kita nih, ini tadi penyadaran dulu, Pak. Penyadaran tentang bagaimana hukum itu diatur oleh Allah, tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan yang sebenar-benarnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, dalam Islam tidak selamanya 2:1. 2:1 itu hanya berlaku itu ketika para ahli warisnya itu sejajar, sama-sama posisinya sebagai anak, atau sama-sama posisinya sebagai saudara. Dia harus sejajar. Jadi kita tidak mengatakan bahwa laki, ya suami itu kan laki. Ya. Jadi tapi babnya bicara tentang lidzakari mithlu hadzil unsayain 2:1 itu babnya adalah ketika dia sama-sama statusnya sebagai anak atau para ahli waris ini statusnya sama-sama sebagai saudara. Ada saudara laki, saudara perempuan, atau ada anak laki, ada anak perempuan. Nah, 2:1 itulah yang ditetapkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam Islam yang wajib menafkahi keluarga itu bukan perempuan tapi laki-laki. Inilah Islam, struktur keluarga menurut Islam itu adalah yang wajib bekerja menghasilkan uang itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Coba, bagaimana Islam menghargai perempuan, tidak ingin merepotkan perempuan. Dan hebatnya lagi, Islam masih memberikan warisan kepada perempuan. Pak, masih ada agama yang hari ini itu ahli waris tidak ada dari kalangan perempuan. Tapi saya tidak mau sebut karena nanti dianggap apa istilahnya itu ya. Ya, nanti cari tahu sendiri. Ada. Perempuan nggak dapat. Dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam turun, perempuan nggak dapat ahli waris, nggak dapat warisan. Tiba-tiba Islam datang langsung cuma 2:1. Coba bayangkan. Dalam Islam, seorang laki-laki itu menanggung 4 perempuan. 1 istrinya, kalau dia punya istri. Yang kedua, kalau dia punya ibu, seorang anak laki-laki harus menafkahi ibunya. Kemudian saudara perempuannya yang belum menikah, bapak, kalau punya saudara perempuan belum menikah, bapaklah yang harus menanggung dia kehidupannya. Kemudian anak perempuan. Jadi seorang laki-laki dalam Islam itu menanggung 4 golongan perempuan. Tapi sebaliknya, perempuan ditanggung 4 orang laki-laki. Jadi perempuan dalam Islam itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi dirinya, tidak ada kewajiban menafkahi keluarganya, tidak ada. Maka ketika ada perempuan menafkahi keluarganya, itu adalah sebuah kebaikan namanya. Itu adalah cara dia berbakti kepada suaminya. Itu adalah sebuah perbuatan yang mulia.
Karena sesungguhnya dia tidak wajib, tapi dia melakukan itu demi itulah cara dia menghormati, menghargai dan membantu suaminya. Maka pahalanya berlipat-lipat istri yang seperti itu. Ini struktur dalam Islam. Jadi 2:1 itu sebenarnya betul tidak adil karena suami sesungguhnya masih sedikit. Kalau kita hitung dengan kewajiban syariat tadi, bicara tentang nafkah, bicara tentang tanggungan dan seterusnya, maka 2:1 Pak, harusnya 3 atau 4:1. Kenapa? Karena laki-laki menanggung 4 harusnya ya. Tapi subhanallah, keadilan Allah 2:1 itulah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadzal. Nah, secara aplikasi, ini secara filosofis tadi Pak ya. Tadi saya berangkat dari filosofis supaya kita tahu, oh ternyata seperti itu. Nah, secara aplikasi, dalam kewarisan Islam, kita wajib mengikuti Al-Quran dan ketetapan Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Kita wajib. Nanti setelah kita masing-masing tahu, oh ternyata bagian saya sekian. Saudara perempuan kita juga sudah tahu bagiannya sekian. Masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya. Maka setelah itu bisa kita menyampaikan begini. Ini kan kita sudah tahu nih bagian kita semua. Apakah ada yang bersedia untuk menghibahkan hartanya? Apakah ada yang sebagian ingin menambahkan sahamnya kepada si A, si B? Itu boleh. Boleh. Islam tidak mutlak harus, tidak lagi ada jalan lain selain 2:1 ini, enggak. Tapi kita harus tetapkan dulu, harus paham dulu sekian hak saya menurut Allah, menurut Quran. Nanti setelah masing-masing tahu haknya berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya, baru setelah itu dia bisa berbagi kepada saudaranya. Bahkan dia mengatakan, oh saya nggak usah, walaupun saya punya bagian ini, saya serahkan kepada si A, si B, karena saya sudah cukup. Itu boleh. Berarti itu babnya adalah sedekah. Babnya adalah infak dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh menyela sedikit Pak Ustadz. Fadal. Kalau misalnya saudara perempuannya itu janda, dia mengatakan, loh saya kan janda, bisa nggak bagian saya disamakan begitu Pak? Iya, bisa Pak. Tadi yang penting diselesaikan secara syariat. Bapak sudah tahu Bapak haknya berapa. Saudaranya yang janda ini sudah tahu berapa. Itu boleh. Karena Bapak berpendapat tidak mungkin juga dia tinggal sama saya juga tidak setiap hari bisa. Kan aslinya Bapak harus kasih makan dia setiap hari tuh. Iya. Aslinya gitu. Kewajiban Bapak harus ngasih makan semua kebutuhannya ada di tangan Bapak yang saudara yang janda ini, karena tidak ada lagi suaminya. Bapak lah yang pengganti bapak. Maka boleh ya gini aja deh misalnya, atau Kak karena saya tidak bisa merawat kamu setiap hari, ya udah ini bagian saya ini saya ambil saya kasih kamu. Maka ampuni saya, maafkan saya jika ada hak-hak adek atau kakak belum terpenuhi. Inilah yang bisa saya berikan. Nah, itu boleh seperti itu Pak. Boleh Pak ya. Dan itu malah dianjurkan ya, Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi misalnya kami dari 3 laki-laki, 2 perempuan, dan kedua perempuan ini kebetulan janda. Kami yang laki-laki bersepakat untuk memberikan pembagian secara merata begitu, supaya tidak. Ya, kalau sudah sepakat tidak ada yang keberatan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya Pak Tam, jadi pada prinsipnya untuk membuat pembagian laki-laki dan perempuan itu menjadi sama rata, itu harus melalui 2 step seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz. Jadi step pertama diketahui dulu bagian masing-masing, laki-laki, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Lalu setelah itu ada hibah, sedekah, kemudian dibagi lagi supaya masing-masing bagiannya menjadi rata gitu. Supaya tidak menyalahi hukum Allah saja itu Ustaz. Itu Ustaz. Kesimpulannya kita bagi waris ini sudah. Karena kadang-kala perempuan sebenarnya lebih banyak bagiannya. Jadi jangan sampai dibagi rata justru mengurangi haknya. Iya. Ya itu penting. Makanya mengetahui terlebih dahulu hak masing-masing itu sangat wajib ya, bukanlah penting, tapi memang wajib secara syariat diketahui. Ya. Allah. Ustaz izin. Ini kita sudah sampai pukul 15. Mohon izin ada 2 pertanyaan lagi ya kita selesaikan hari ini.
Iya, Tambah waktu? Boleh ya? boleh kalau Extra time. misalnya boleh. Ya, kodok, ya. Ini dari Ibu Yuwanita Sabarudin. Ibu nanti tolong Ya, disebutkan ya berasal dari mana Ibu Yuwanita. Sepertinya beliau ini apa namanya jamaah jamaah akal yang sangat sering ikut dalam kegiatan-kegiatan kita. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, terkait dengan harta khususnya harta waris, yang mana objek waris pernah dilakukan perubahan ulang oleh ahli waris? Adakah dalam Islam mengatur pembagian waris yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing ahli waris terhadap objek waris tersebut setelah terjadinya perubahan ulang objek waris? Paham ya. tak? Mudah-mudahan paham. Ya, Ya, kita coba jawab dulu, nanti ada beliau bisa elaborasi lagi menyampaikan ya nanti. tadi. Ya, kalau Ya. kita tidak terlalu nyambung. Yang pertama saya mau garis bawahi, adakah apa itu? Islam mengatur pembagian waris itu disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Itu yang mau saya underline. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadli. Di Quran surah An-Nisa. Bahwa bagi laki-laki itu mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusinya. Nah, ini nyambung nih. Sesuai dengan usahanya. Bagi perempuan juga mendapatkan bagian sesuai dengan usahanya atau kontribusinya. Tapi bab ini itu adalah bab yang mengatur tentang harta bersama. Itu bab tadi ini kalau bicara kontribusi-kontribusi itu adalah berbicara tentang harta bersama, yaitu antara suami istri yang ternyata sama-sama eh, ketika setelah menikah itu menghasilkan produktif dan bisa membeli sesuatu. Walaupun dalam Islam perlu kita catat, ibu rumah tangga yang notabene dalam tanda kutip seolah-olah tidak bekerja, kan ditanya tuh, istrinya bekerja apa? Oh, nggak kerja. Itu kan biasanya jawaban paling gampang tuh. Padahal bekerja, bekerjanya di rumah, melayani suami, membantu anak kita dan seterusnya. Itu namanya harta bersama. Jadi harta bersama ini tidak selamanya karena istri kerja, suami kerja. Ya, oke, itu harta bersama ketika dia membeli sesuatu. Tapi termasuk harta bersama adalah istri hanya di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, suami bekerja di luar. Harta-harta yang dihasilkan eh, setelah menikah ini, itu adalah harta bersama. Dan disitulah berbicara tentang kontribusi. Nah, sebelum bicara waris, maka terlebih dahulu kita bicara tentang identifikasi setiap harta. Oh, ini harta mutlak milik suami. Ini kontribusi suami dalam pembelian ini sekian, kontribusi istri sekian. Karena kadangkala istri yang tidak bekerja ini sering diabaikan, akhirnya muncul kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, istri sekalipun tidak bekerja, dia hanya di rumah, suaminya bekerja di luar sebagai pegawai, sebagai pebisnis dan seterusnya. Harta yang dihasilkan setelah itu dibagi 50-50%. Menjadi harta, ya dianggap istrinya kontribusinya adalah membantu semua pekerjaan suaminya di rumah, sehingga suaminya tenang bekerja, pulang ke rumah ada yang melayani dan seterusnya, itu dianggap berpartisipasi. Itulah kontribusinya. Nah, apalagi kalau dia bekerja, istrinya bekerja, tentu kontribusi itu sangat penting untuk diperhatikan. Artinya ini sifatnya praktis nanti Pak Hairil, dengan di konsultan kewarisan Islam itu akan dibahas itu Bapak Ibu. Jadi Bu Yunita nanti persoalan kontribusi masing-masing itu dibahas, diselesaikan sebelum kita bahas tentang waris. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Jadi tadi intinya adalah pencatatan siapa pemilik harta atau dari mana harta itu berasal gitu ya Ustaz ya. Supaya Iya. atau identifikasi harta Mm, sebelum pembagian waris mm, dilakukan. iya. Kadang-kadang misalnya contohnya gini,
Hmm. ketika baru menikah kita baru bisa beli rumah tipe 54 misalnya. Ya, Nah, kemudian karena sudah punya ketika dua-duanya bekerja suami istri, lalu ada lahir anak-anak, kemudian anak lebih besar dan memerlukan ruangan yang ya. lebih privasi, Hmm. maka dibuatkanlah Ya, renovasi kamar tambahan atau bagaimana gitu. ya, Nah, itu dicatat tuh istri kontribusinya berapa nih dalam renovasi rumah gitu kan ya. ya, Sehingga, ya, sehingga nanti ketika sang suami meninggal dunia, maka kontribusi istri terhadap nilai rumah itu dikurangin dulu. Jangan iya, sampai terbagi semua gitu. Mungkin itu iya, ya maksudnya dari kontribusi iya. ahli ini ya, kontribusi Tapi ada beberapa jenis benda semestinya kita berikan sama istri saja, Pak. Termasuk rumah. Rumah itu sebaiknya ya, apalagi kalau kita sudah punya anak, seorang suami itu mestinya menyerahkan saja hak kepemilikan penuh milik istrinya. Tapi itu setelah suami ini betul-betul yakin ini istrinya orang baik, orang setia. Iya, karena memang salah satu kewajiban suami itu ya ngasih rumah untuk istri. Jadi itu ya tadi ya. Ah, jadi saya kira suami-suami yang baik, kalau istrinya baik pasti kita sarankan ya, kita sarankan supaya rumah itu tidak usah milik bersama, milik istri saja. Yang parah itu kalau sudah dikasih baru kita diusir, Pak. Alhamdulillah ya. atau Ya. untuk seperti ini Ustaz, menjaga supaya pengurusan balik nama harta waris itu tidak terlalu merepotkan ahli waris, nanti sertifikat rumah itu dibuat atas nama dua orang, atas nama suami dan atas nama Oh, istri, sehingga boleh nanti ya, boleh Pak. boleh, boleh. Oh ya, Eh, Alhamdulillah. boleh. Nanti kalau misalnya Hmm, salah satu meninggal dunia, maka tidak perlu lagi ada eh, balik nama sertifikat seperti itu yang sangat merepotkan urusannya iya, gitu ya. iya Baik, ini betul. ini Nah, satu lagi secara dari teknis ada ternyata. ya dari Pak Husin dari Depok. Beliau Hmm, bertanya, untuk perkara suci dalam harta yang khususnya dalam hal harta waris, saya menjadi ahli waris dari almarhum ayah saya yang meninggalkan harta waris berupa rumah, tanah, sawah, dan bisnis toko. Dari semua itu adalah turunan harta waris dari ayah dan ibunya yang lebih dahulu meninggal. Oh, ini ayahnya dari Pak Husin ini mendapatkan harta dapatan, Ustaz. Dapat harta hmm, dari harta waris ayah dan ibunya gitu. Nah, ini kemudian saya minta hak waris kepada ahli waris yang lain, kakak dan adik ayah saya. Namun terkesan ditahan-tahan dan tidak disampaikan atau diberikan. Nah, ini agak iya, panjang nih, Ustaz ya. iya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apakah hukumnya meminta hak waris saya terhadap Hmm, kakak adik ayah saya? Oh, berarti ya, mungkin gini nih, harta waris dari kakeknya hmm. Pak Husin ini belum diselesaikan, sehingga Ini ketika kesimpulannya, eh, Pak Hairil kesimpulannya, ini membutuhkan ahli untuk menyelesaikan. ya datanglah ke Jadi kalau cuma konsultan minta keadilan Islam. langsung, minta-minta langsung, nggak bisa karena ya ente siapa, ngertinya di mana? Pasti mereka berpikir seperti itu. Nah, saya kemarin menyelesaikan seperti ini, Pak, kurang lebih sama. Jadi kita harus kembali ke masa lalu dulu, bicara dulu tentang masa lalu. Karena sudah meninggal, ini meninggal, ini kasusnya sama ini. Jadi untuk Pak siapa? Pak Husain. Pak Hussein, untuk kasus Bapak ini membutuhkan ahli, membutuhkan orang yang ngerti. Eh, Enggak apa-apa kita meminta, eh, bukan meminta ya, bukan meminta, tapi lebih tepatnya begini, kita menyampaikan begini, eh, kita ingin ahli harta kakek atau nenek dulu itu kita mau selesaikan. Ya barangkali masih ada hak ayah kita di situ. Seperti itu. Karena ini sudah berantai. Nah, itulah kemudian kenapa dalam prinsip hukum Islam bicara tentang warisan itu ada prinsip yang disebut al-musara'ah, bersegera. Karena ketika ditunda-tunda ya berantai seperti ini dan ini memunculkan masalah besar di kemudian hari. Yang saya selesaikan di Polman kemarin eh, ya harus kembali ke masa lalu. Alhamdulillah ada yang generasi berikut sudah status cucu, alhamdulillah ada yang kami selamatkan harta ayahnya. Artinya kita berikan haknya. Ini seperti ini yang dialami Pak Hussein.
ini sudah berantai dan ini harus dibahas poin per poin. Kita harus kembali ke masa lalu ketika kakeknya meninggal, siapa yang ditinggalkan, siapa ahli warisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya Pak. Ini pertanyaannya disimpan dulu dan eh, perlu waktu khusus untuk melayani nanti kalau bisa teman-teman di kantor Syariah Waris Center. Itu insya Allah kita bisa selesaikan. Allah alam shawab. Iya Ustaz, Assalamualaikum. jadi ini untuk Pak Hussein ya, Ya, untuk Pak Hussein, kalau Bapak apa namanya membaca broadcast kita, silakan nanti menghubungi yang apa namanya kontak person dari Konsultan Kewarisan Islam, Ustaz. Ya Pak Hussein. ya. Eh, Nomornya saya pun belum hafal. Coba saya buka sebentar ya. Pak nanti menghubungi Pak Heril juga bisa dulu untuk Atau pertama ya, dulu ya. ini nomor saya ya. Intinya itu. 0812 Ya, silakan Pak Heril nomornya 12. dulu, Ini nomor nanti saya, di Pak. chat secara pribadi. Ya, Nanti ya saya kalau akan, untuk Sulawesi Barat ya, ya saya juga melayani itu Pak Heril, untuk wilayah Sulawesi Barat. ya, Nanti ya, untuk Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek ya kita arahkan ke konsultan kewarisan Islam yang ada di Akal. Ya, siap. Baik, Ustaz. Karena sudah tidak ada lagi yang di chat room dan tidak ada lagi di yang raise hand, dan sudah kita lewat dari hampir 15 menit dari acara kita, dari jadwal kita, maka ya, sebaiknya alangkah baiknya kalau kita akan tutup acara kita ini. Mohon Ustaz tutup dengan doa, Ustaz. baik. Baik, pada hadirin semua, teman-teman yang bersama dan juga menyaksikan acara kita ini, mari kita sama-sama berdoa, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh keberkahan ini, di hari yang kedua, kita dalam kondisi soimun, soimat, semua dalam kondisi berpuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan keberkahan Ramadan meliputi kita, dimudahkan segala usaha kita, dan Allah berikan jalan dan sulit terhadap masalah yang kita hadapi. Hada ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazida ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la jahlan illa 'allamtah ولا غفلا إلا ذكرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا يا الله، اللهم أعنا بقيام رمضان، اللهم أعنا بصيام رمضان وبتلاوة القرآن وبأداء المستحبات في هذا الشهر العظيم رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, acara kita pada hari ini ngaji ngobrol Inwaris bersama guru kita Dr. Zainuddin Aziz. Insya Allah pada Jumat yang akan datang, materi yang akan kita bahas adalah tentang membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi sudah disinggung secara satu kalimat oleh Ustadz Zainuddin bahwa salah satu unsur untuk membangun keluarga yang sakinah itu adalah adanya kesesuaian, kemudian yang penting lagi dibangun dari harta yang halal. Ya, Ustaz. Halal yang halal dan toib. Tadi ada sakanah itu dibentuk dari harta yang halal dan toib. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, insya Allah hari Jumat depan pada pukul dan gelombang yang sama,
kita bisa berkumpul lagi di ruangan Zoom ini. Dan bila nanti broadcast-nya tidak sampai ke Bapak Ibu, link Zoom yang kita pakai ada sama. Jadi pekan depan hari Jumat, link Zoom ini kita pakai lagi. Jadi tinggal diklik saja, tinggal dicari link Zoom yang ada sekarang, nanti tinggal diklik untuk acara pada Jumat depan. Demikian, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا